Petugas polisi yang bertugas mengecek gelang Yunsu sedang dalam perjalanan menuju rumah Yunsu. Sedangkan Yunsu berpacu dengan waktu agar segera sampai di rumah sebelum petugas tersebut. Ia mengayuh kencang sepedanya di tengah hujan. Namun sayang, ia telah keduluan oleh petugas tersebut. Namun untungnya dia berhasil memberi alasan yang membuat petugas tersebut mempercayainya. Dia masuk lewat pintu belakang dan pura-pura sedang mandi. Petugas itu kemudian memperbaiki gelang Yunsu yang rusak. Tak sengaja dia melihat darah di baju Yunsu. Namun Yunsu mengatakan bahwa itu darah karena dia jatuh di kamar mandi. Petugas itu sempat curiga, ditambah lagi dia melihat lantai yang basah seolah baru ada orang yang masuk setelah hujan. Setelah selesai, petugas itu langsung pergi. Malam itu, Yunsu pun selamat. Ia langsung membakar semua baju dan peralatan yang dia pakai membunuh Sehun. Keesokan harinya, Moon mendapatkan sebuah kiriman paket yang diantarkan oleh pengacaranya. Paket tersebut berisi foto Sehun yang meninggal dan bersimpah darah. Moon langsung cepat-cepat memakan dan menelan foto itu supaya tidak ketahuan oleh pengacaranya. Dia juga terlihat panik dan segera mengakhiri pertemuannya dengan sang pengacara. Ketika sampai di sel, dia melihat ada seorang penghuni sel baru, dan wanita itu masih sangat muda dan juga cantik. Moon hanya menatapnya seolah-olah dia mengenali wanita tersebut. Kemudian dia diam dan kembali membayangkan foto Sehun. Lalu dia menatap tahanan baru tersebut seolah-olah dia benar-benar mengenalnya, dan Moon sepertinya sangat membenci dirinya. Dan dia tidak tahu apa alasannya. Kakek Sehun melaporkan tentang hilangnya Sehun karena sudah beberapa hari Sehun tidak pulang. Meskipun sebelumnya Sehun mengirimi pesan bahwa dia akan pergi. Namun kakeknya seperti tidak percaya. Dia juga mencari tahu kepada teman-temannya, namun mereka tetap tidak tahu. Detektif Ryu dan Jaksa Dong-hun juga turut mencari keberadaan Sehun. Dong-hun juga menemui petugas yang bertanggung jawab dengan gelang Yunsu. Ia menanyakan tentang pergerakan Yunsu akhir-akhir ini. Namun petugas tersebut tidak memberi informasi jika tanpa ada alasan yang jelas, karena itu adalah peraturannya. Berita hilangnya Sehun sudah muncul di televisi. Moon hanya bisa menatap dan merasa bahwa tujuannya telah tercapai. Namun beda dengan Yunsu, dia tampak cukup gelisah setelah adanya berita tersebut di TV. Malam itu, Yunsu tiba-tiba tak sadarkan diri setelah dia menelan sesuatu, dan ketika itu dia mengingat semua kejadian menyakitkan dalam hidupnya. Dalam ingatannya, ada seorang wanita yang sepertinya tersiksa hingga dia mengakhiri hidupnya. Moon ternyata mencoba mengakhiri hidupnya, karena sepertinya dia merasa telah sampai di tujuannya. Namun untungnya dia berhasil diselamatkan. Diam-diam Yunsu datang ke rumah sakit menyamar menjadi dokter untuk menemui Moon. Di sana dia meminta Yunsu untuk menceritakan bagaimana cara dia membunuh Sehun dan bagaimana ekspresinya secara detail. Yunsu kemudian menceritakannya secara detail. Namun Moon tidak percaya. Ia berkata bahwa Yunsu tidak membunuhnya. Meskipun Yunsu telah menunjukkan foto terakhir Sehun yang dia bunuh, tapi Moon tetap tidak percaya. Dia tahu jika Yunsu membohonginya. Moon benar-benar kecewa kepada Yunsu. Ia mengatakan bahwa sekarang kesepakatan mereka sudah berakhir. Yunsu benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dia mengakui bahwa dia memang tidak membunuh Sehun. Ia hanya menyuruh Sehun berpura-pura mati dan mengambil gambarnya. Lalu dia mengurung Sehun di ruang bawah tanah untuk sementara waktu agar Moon tidak curiga. Kini Yunsu memohon kepada Moon agar memaafkannya dan mencari jalan lain, dan meminta satu kesempatan lagi. Namun tiba-tiba Moon bilang bahwa Sehun tersebut sudah mati. Keesokan harinya kakek Sehun datang ke rumah bekas pembunuhan ayah dan ibu Sehun, dan di sana dia menemukan bekas darah yang membawanya ke ruang bawah tanah. Dan di sanalah dia menemukan Sehun yang sudah tak bernyawa ada di dalam lemari es. Tubuhnya yang berlumuran darah sudah kaku tak bernyawa. Yunsu langsung mendatangi rumah Sehun. Ia benar-benar tak percaya ternyata Sehun benar-benar sudah mati. Lalu siapa yang melakukannya? Dong-hun datang ke TKP untuk menyelidiki, dan di sanalah dia baru tahu bahwa 4 tahun yang lalu Sehun pernah diadili karena distribusi video porno. Namun dia bebas karena masih di bawah umur, hanya dikenakan sanksi untuk rehabilitasi saja. Kakek Sehun benar-benar terpukul atas meninggalnya Sehun. Dia meminta polisi untuk segera menangkap pelakunya. Berita kematian Sehun langsung tersebar ke seluruh stasiun TV. Meskipun tidak membunuhnya, namun Yunsu benar-benar ketakutan sekarang. Dan sepertinya benar yang dikatakan Moon, bahwa orang yang membunuh Sehun adalah orang yang menargetkan Yunsu. Ia ingin Yunsu menjadi tersangka pembunuhan Sehun. Setelah jasad Sehun diotopsi, dokter menyatakan bahwa kematian Sehun disebabkan karena luka arteri karotis di leher sebelah kanan.
Selain itu, ada bekas cekikan juga, namun penyebab utama kematiannya adalah luka tusukan di leher tersebut. Yunsu kembali berpikir keras, ia mencari dan mengingat-ingat kira-kira siapa orang yang ingin membuatnya menjadi seorang pembunuh. Keesokan harinya, pengacara Yunsu datang ke rumah dan dia ternyata melihat ketika Yunsu menyamar menjadi dokter dan mendatangi Moon di rumah sakit. Ia juga menanyakan mengapa dia ada di TKP tempat kematian Sehun ketika Sehun dievakuasi. Ia curiga jika Yunsu terlibat dengan insiden tersebut. Namun, Yunsu tidak menjawab satupun pertanyaannya dan langsung pergi begitu saja. Ia pergi menemui mantan napi yang pernah membawa anaknya. Ia mengira bahwa dialah yang membunuh Sehun atas perintah Moon. Namun, wanita itu mengatakan bahwa Moon tidak pernah memintanya melakukan kejahatan dan dia juga mengatakan bahwa Moon adalah orang yang sangat baik. Setelah menyelidiki lebih dalam, Dong-hun menemukan fakta bahwa Sehun benar-benar seorang bajingan. Ia menemukan bahwa dulunya ketika sekolah, dia memaksa teman-temannya untuk membuka baju dan sengaja dia rakam lalu dia sebarkan, bahkan dia perjualbelikan ke orang-orang yang ingin membelinya. Bahkan video tersebut juga dikirimkan ke seluruh kontak yang ada di handphone korban. Namun ketika dilaporkan oleh korban, Sehun dengan gampangnya lolos dari hukuman dengan alasan dia masih di bawah umur dan juga orang tuanya memiliki koneksi yang cukup banyak di kepolisian dan juga kejaksaan. Sampai akhirnya korban tersebut yang bernama Kang Soman bunuh diri karena tidak sanggup menanggung malu akibat video yang disebarkan oleh Sehun. Dan yang lebih tragisnya lagi, ayah dari Kang Soman sangat terpukul atas kematian putrinya, sehingga dia juga ikut melakukan bunuh diri menyusul putrinya. Dong-hun mengunjungi Moon di rumah sakit, kemudian dia memberitahu tentang kasus Sehun kepada Moon. Ia ingin melihat bagaimana ekspresi Moon, dan ternyata Moon adalah kakak kandung Kang Soman yang merupakan korban dari Sehun, dan nama asli Moon adalah sebenarnya Kang So-hee, yang selama ini tinggal di Thailand untuk menjadi seorang relawan di bidang kesehatan, dan dia kembali ke Korea dengan nama Moon untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membuatnya kehilangan ayah dan juga adiknya. Dong-hun menemukan semua fakta tersebut, namun dia belum tahu bagaimana cara Kang So-hee bisa berubah menjadi Moon. Moon hanya bisa diam tanpa ekspresi. Ia mencoba tenang di hadapan Dong-hun. Tiba-tiba Dong-hun ditelepon detektif Ryu yang mengatakan bahwa rambut yang ditemukan di TKP tempat pembunuhan Sehun adalah rambut Yunsu. Dan sebelum pergi, Moon mengatakan bahwa Yunsu tidak pernah membunuh Sehun. Moon kembali ke dalam sel. Di sana dia terus menatap wanita muda yang baru masuk ke dalam selnya tersebut. Tatapannya benar-benar mematikan dan dia baru sadar kalau wanita itu adalah teman adiknya yang telah memberikan kesaksian palsu di pengadilan sehingga membuat Sehun lolos dari hukuman. Tanpa basa-basi, Moon langsung mencekiknya. Untungnya teman-teman selnya menghentikannya. Setelah menemukan rambut Yunsu di TKP, mereka mulai menyelidiki gerak-gerik Yunsu lewat gelang pelacaknya. Dan disitulah Dong-hun baru tahu jika gelang Yunsu sempat rusak sebelumnya. Dan Dong-hun curiga jika itulah malam Yunsu melakukan aksinya membunuh Sehun. Malam itu kakek Sehun mendatangi Yunsu dan menunjukkan foto Yunsu di depan rumah Sehun. Ia menganggap bahwa Yunsu lah yang telah membunuh cucunya. Yunsu benar-benar ketakutan karena kakeknya hampir menembaknya. Untungnya Yunsu langsung menyiram air panas tepat di wajahnya dan kemudian dia berhasil kabur menggunakan mobil. Polisi yang sedang dalam perjalanan menuju rumahnya langsung mengejar mobil Yunsu. Bahkan jarak kepergian Yunsu sudah melanggar peraturan gelang pelacaknya dan tak sengaja dia melihat berita di billboard bahwa rambutnya ditemukan di TKP pembunuhan Sehun. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengegas mobilnya. Kemudian dia masuk ke toko peralatan dan membuka gelang pelacaknya secara paksa. Di sisi lain, wanita yang dicekik Moon diberikan perawatan, sedangkan Moon kembali ditempatkan ke penjara pengasingan. Setelah merasa baikan, ia kemudian dibawa kembali ke selnya. Namun ketika sipir lengah, dia langsung melilitkan kabel yang dia bawa dari ruang medis ke lehernya dan menggantungkan dirinya. Sesaat kemudian dia lompat dan membuatnya tergantung di pagar. Dalam keadaan sekarat, dia menatap Moon yang tepat ada di hadapannya.